Selamat pagi Ibu dan teman-teman, salam sehat untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 Minat Konservasi Sumber Daya Alam. Dalam video ini, kami akan membahas mengenai ekosistem mangrove sebagai tugas dari mata kuliah Ekologi Perairan. Nah, lokasi yang kami amati ialah di ekowisata mangrove di Oesapa. Langsung saja kita ke pemateri yang pertama. Baik, saya Ferianto Langomanupele. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ekosistem mangrove. Hutan mangrove adalah ekosistem hutan daerah pantai yang terdiri dari kelompok pepohonan yang bisa hidup dalam lingkungan berkadar garam tinggi. Salah satu ciri tanaman mangrove yaitu memiliki akar yang menyembul ke permukaan. Menurut Rangkuti 2017, halaman 76 mengatakan, ekosistem mangrove merupakan penyangga dan memiliki multifungsi. Secara fisik, mangrove memiliki peran penting dalam melindungi pantai dari gelombang angin dan badai, sehingga secara ekologi, ekosistem mangrove berperan sebagai sistem penyangga kehidupan bagi berbagai ekosistem akuatik dan terestrial, baik sebagai tempat mencari makan atau food ground, tempat asuhan nursery ground, maupun sebagai tempat berkembang biak atau spawning ground. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya Alponsiana Akuldalando. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis perakaran mangrove yang berada di hutan mangrove Oesapa ini. Yang pertama ada akar tunjang. Akar tunjang pada mangrove berbentuk seperti ceker ayam, berwarna coklat dan memiliki percabangan lebih dari 2. Fungsinya adalah untuk menahan pohon agar tetap tegak berdiri bila dihempas angin dan bertahan dari deburan ombak. Contohnya seperti Cereopstagal, Rhizopora apiculata, dan Rhizopora mucronata. Yang kedua, akar napas atau akar pensil, yang merupakan akar yang muncul di dekat pohon mangrove, bentuknya seperti pensil, dan juga pohon ini dengan jenis perakaran yang biasanya hidup di tepi pantai dengan substrat lumpur atau pasir berlumpur. Fungsinya untuk mengambil udara karena di dalam tanah yang berlumpur kandungan oksigen lebih sedikit. Contohnya seperti Soneratia alba dan Avicennia marina. Saya Carmila Abe, saya akan menjelaskan peranan penting ekosistem mangrove. Dilihat dari aspek fisik, ekosistem mangrove mempunyai peranan sebagai yang pertama, pelindung kawasan pesisir dari hempasan angin, arus, dan ombak dari laut. Yang kedua, habitat bagi berbagai jenis ikan, kepiting, dan kerang-kerang. Yang ketiga, sebagai tempat bertelur, pemijahan, dan mencari makan. Yang keempat, perakaran dapat berperan sebagai penahan endapan lumpur dan perangkap sedimen. Arifin 2008 menjelaskan peranan mangrove secara garis besar, dibagi menjadi 5, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fungsi fisik, yaitu menjaga garis pantai agar tetap stabil. Yang kedua, fungsi kimiawi, yaitu sebagai penyerap karbon dioksida dan tempat terjadinya proses daur ulang yang menghasilkan oksigen. Yang ketiga, fungsi biologi, yaitu sebagai kawasan untuk berlindung, bersarang, serta berkembang biak bagi burung dan satwa lain, dan sebagai habitat alami bagi berbagai jenis biodata darat dan laut lainnya. Yang keempat, fungsi ekonomi, yaitu sebagai penghasil kayu. Yang kelima, fungsi lain atau wana wisata, yaitu sebagai wisata alam pantai dengan keindahan vegetasi dan satwa serta berperahu sekitar mangrove. Saya Albert Dianto Rukur dan berikutnya saya akan menjelaskan komponen apa saja yang kami dapat di hutan mangrove Oesapa ini. Yang pertama, komponen biotik yang kami temui yaitu seluruh mangrove beserta biota yang ada di dalamnya. Yang ada di dalamnya seperti ikan, kerang, burung, kepiting, dan beberapa jenis siput. Dan yang berikut adalah abiotik yang kami temui adalah air, lumpur, cahaya matahari, salinitas, dan lain-lain. Baik, yang berikut saya akan menjelaskan tentang siput bakau atau Ceritium sp yang dapat kita lihat di gambar. Siput ini senang membenamkan diri di dalam lumpur yang kaya akan bahan organik daripada di atas lumpur. Siput ini juga merupakan hewan herbivora dan hidupnya berkelompok. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang hewan kalomang yang ada di hutan mangrove ini. Hewan kalomang ini suka berpindah-pindah atau berpindah rumah dengan cara mencari cangkang baru, dan hewan ini termasuk hewan nokturnal atau hewan yang aktif pada malam hari. Yang dapat kita lihat di gambar ini adalah gambar dari kalomang.
Baik, perkenalkan nama saya Gilbert Maleng. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen biotik yang kami dapat di kawasan mangrove di Oesapa ini. Berikutnya ada ikan glodok atau tembakul dengan nama latin Periophthalmus sp. Ikan glodok ini senang melompat-lompat ke daratan, terutama di daerah berlumpur atau berair dangkal di sekitar hutan bakau ketika airnya surut. Ikan glodok ini bisa berjalan dan berlompatan di antara akar-akar mangrove. Dia memiliki mata yang menonjol keluar. Matanya berfungsi maksimal saat melihat pemangsanya dari jauh. Gambar ikan glodok bisa teman-teman lihat di bagian sini. Lalu yang berikutnya adalah kepiting ungu pemanjat atau nama latinnya Metopograpsus sp. Sesuai dengan namanya, kepiting ini sering memanjat akar bakau. Kepiting ini memanjat untuk menghindari air pasang dan juga menghindari dari predator. Di balik rapatnya perakaran mangrove jenis Chrysopora, kepiting ini sering melakukan proses perkawinan. Proses kawin ini terjadi sesaat setelah sang betina berganti kulit. Untuk gambar dari kepiting ungu pemanjat, teman-teman juga bisa melihat di bagian sini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih.